Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zufanya Tambingon dari Prodi Manajemen Sore. Akan memaparkan tugas UTS aspek hukum dalam bisnis dengan materi dari artikel yang telah dari artikel tugas yang telah diberikan. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tersebut. Baik, selanjutnya. Pertama, ada latar belakang perusahaan. CVMM Group merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor pendidikan. Perusahaan ini memberikan peran menyediakan barang-barang untuk kebutuhan sekolah seperti elektronik, alat peraga, barang sanitasi, mebeler, atau furnitur, bahkan buku sekolah dari aturan pemerintah. Perusahaan ini membuka platform penjualan dengan menggunakan Sipla, Blibli, Tokopedia, dan juga platform penjualan lainnya. Perusahaan ini bekerja sama dengan seller atau penyedia buku, terutama seperti Erlangga, Reduta, Meditama, Mass Media, dan lainnya. Jadi perusahaan ini termasuk dalam kategori distributor, yaitu penyedia barang maupun buku untuk seluruh sekolah di Indonesia, baik maupun sekolah negeri atau swasta, sesuai kebutuhan tiap sekolah dari daerah maupun kota. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2019 yang diawali dari rumah dan sekarang telah membuka tempat di Ruko dengan kantor pusatnya di daerah Bekasi, Cibubur. Dan untuk kantor cabangnya berada di daerah Jakarta Selatan dan satu lagi berada di Jakarta Timur. Kedua kantor tersebut termasuk sebagai kantor yang berdiri dalam bentuk virtual. Yang kedua, apa itu permasalahan yang dihadapi? Permasalahan sistem bagi hasil dalam proyek pengadaan dana alokasi khusus atau DAK pemerintah. Dalam permasalahan ini, di mana pihak A sebagai penyedia atau distributor pengadaan barang permintaan di daerah Jambi telah melakukan musyawarah secara tertutup dengan pihak B dan C, yaitu pihak B mediator dan pihak C menerima pengadaan DAK tersebut, di mana dalam musyawarah tersebut mereka telah menyetujui hasil rapat atau musyawarah tertutup untuk menentukan sistem bagi hasil. Namun di saat proses atau proyek pengadaan tersebut telah berjalan, pihak B yaitu sebagai mediator C dan A melanggar perjanjian kerjasama untuk bagi hasil, di mana bagi hasil tersebut telah ditentukan untuk kepada siapa saja pihak-pihak yang ikut serta dalam melancarkan proyek DAK di daerah Jambi tersebut. Dalam hal ini, pihak B melanggar sistem bagi hasil dalam proyek pengadaan tersebut. Yang ketiga, atau C, menjelaskan analisis masalah dengan metode penyelesaian masalah. Perjanjian berdasarkan KUHP Perdata berdasarkan pasal 1113 KUHP Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUHP Perdata tersebut banyak mendapatkan kritikan dari para sarjana karena mengandung banyak kelemahan. Pertama, hanya menyangkut perjanjian sepihak saja, yaitu dapat dilihat dari perkataan satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Kata mengikatkan merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, sehingga ada kesan seolah-olah hanya merupakan perjanjian sepihak. Adapun perjanjian yang dimaksud dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut juga meliputi perjanjian timbal balik. Kedua, pasal 1313 KUH Perdata juga tidak menyebutkan apa yang menjadi tujuan mengadakan perjanjian, sehingga tidak jelas untuk para pihak itu mengikatkan dirinya. Ketiga, pengertian perjanjian terlalu luas. Hal ini ditemukan dalam kalimat yang berbunyi suatu perbuatan. Kata perbuatan di sini dapat mencakup semua perbuatan. Padahal yang dimaksud adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Selain itu, perbuatan di sini dapat juga meliputi perbuatan hukum dan perbuatan melawan hukum. Sehingga apabila hanya disebutkan perbuatan saja, maka pihak A dan pihak B juga termasuk di dalamnya. Kelemahan selain ketiga kelemahan tersebut di atas adalah yaitu tidak mengandung konsensus. Yang berikutnya, keempat atau D, penyelesaian masalah dengan menjelaskan alasan menggunakan metode tersebut dan efek penyelesaian bagi masyarakat.
yaitu agar perjanjian di atas sah secara hukum, maka harus memenuhi secara syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu satu, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Lebih lanjut, ketentuan pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Sesuai pasal 1338 KUH Perdata di atas, pembuatan perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik. Apabila pihak mediator tersebut memiliki itikat baik, seharusnya pihak mediator yang pihak B ini tidak mempersoalkan mengenai pembagian hasil yang sudah disepakati dengan pihak A dan C. Justru pihak B yang yaitu mediator sangat diuntungkan karena adanya kepastian dalam bagi hasil. Namun, apabila pihak B tetap berpendirian tidak mau menyepakati sistem bagi hasil yang disepakati, tanpa disertai dengan alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum, maka pihak A dan C menindaklanjuti pada pihak berwajib agar penyelesaian permasalahan ini mendapatkan titik kepastian yang tepat. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan terhadap hubungan yang kuat antara sistem pengadilan intern dan pengelolaan dana alokasi khusus atau DAK. Kesimpulan ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut. Satu, elemen-elemen sistem pengendalian intern di pemerintahan Kota Jambi telah terpenuhi, namun belum efektif. Di antaranya adalah indikator pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan terhadap pengendalian. Yang kedua, berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengendalian intern di pemerintah Kota Jambi belum diterapkan dengan efektif. Yang ketiga, berdasarkan hasil olah kuesioner, yaitu ketidakefektifan tersebut dapat terlihat dari hasil kesepakatan antara penerima dan distributor masih belum mentaati aturan tentang pengelolaan DAK mengenai sistem bagi hasil dan DAK sesuai keputusan rapat awal. Jadi ada saran berikut sarannya setelah melakukan penelitian mengenai hubungan sistem pengendalian intern dengan pengelolaan dana alokasi khusus, penulis mengajukan beberapa rekomendasi saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak terkait. Sebagai berikut, satu, bagi pemerintah Kota Jambi, pengendalian intern dan pengelolaan dana alokasi khusus pemerintah Kota Jambi saat ini masih belum efektif. Diharapkan pemerintah Kota Jambi dapat meningkatkan kembali kepatuhan dan ketertiban pelaporan penggunaan DAK-nya dengan tepat waktu, dan khusus untuk Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Dinas Kebersihan dan Penanaman untuk melakukan pencairan dana alokasi khusus secara bertahap dan tidak dilakukan sekaligus dan di tahap kedua dengan cara melakukan pencairan melalui SP2D yang diterbitkan. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah serupa di lingkup pemerintahan, diharapkan dapat memperluas bahasannya, baik itu dengan pemilihan variabel lain maupun menambahkan indikator-indikatornya. Peneliti selanjutnya pun dapat meneliti seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan dana pemerintahan Kota Jambi. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi hasil UTS aspek hukum dalam bisnis yang telah saya jabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.